Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurriyatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah sudah memberikan kita berbagai macam karunia. Begitu banyak nikmat Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitungnya. Mulai Allah ciptakan kita sebaik-baiknya ciptaan, kemudian Allah juga beri ruh di dalam jasad kita. Allah juga menganuriakan kepada kita, menganugerahkan kepada kita panca indera. Dan masih banyak lagi nikmat Allah yang tidak akan mampu kita hitung satu persatu. Kita hanya berusaha selama hidup di alam dunia yang tidak abadi, yang sangat singkat ini. Khatib mengajak kepada kita semua, yang pertama, bersyukurlah kepada Allah. Jadilah abdan syakura, jadilah manusia yang bersyukur. Bagaimana caranya menjadi manusia yang bersyukur? Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat. Sahabat mengajarkan kepada para tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada para tabi'ut tabi'in. Sampailah kepada para wali-wali Allah, dan sampailah kepada kita menjadi manusia yang bersyukur. Caranya dua. Yang pertama, lakukanlah semua perintah Allah, dan yang kedua, menjauhi segala larangan-larangannya. Menjadi manusia, jadilah manusia yang bersyukur. Menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang bersyukur. Menjadi dosen ataupun pengajar, jadilah dosen dan pengajar yang bersyukur. Menjadi mahasiswa ataupun pelajar, jadilah mahasiswa dan pelajar yang bersyukur. Dan menjadi pedagang, jadilah pedagang yang senantiasa bersyukur dengan cara lakukan semua yang diperintah Allah dan jauhi apa yang dilarangnya. Kalau ini bisa kita lakukan secara konsisten, maka Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita senantiasa melakukan apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka Allah katakan di dalam Al-Quran, la azidannakum, akan kutambahkan nikmat dan karunia yang lainnya.
Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat tersebut tidak titik di situ. Ada sambungannya. Allah katakan di ayat selanjutnya, wala in kafartum, kalaulah kita enggan bersyukur, tidak mau melakukan apa yang diperintah Allah, malah melanggar regulasi dan ketentuan Allah, maka ayat selanjutnya Allah berfirman, wala in kafartum inna adabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Oleh karenanya terlebih lagi kita jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hidup kita tak abadi. Hidup umat manusia mengikuti umat bagindanya. Kita hidup ataupun umat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diwafatkan di usia kurang lebih 63 tahun. Maka umat junjungan sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 63 tahun. Kalaulah ada di antara kita dipanjangkan umurnya lebih dari 63 tahun, ini merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak sedikit umat manusia, wabil khusus umat baginda sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan di bawah 60 tahun. Ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan ada yang 30. Beberapa waktu lalu ada mahasiswa kami diwafatkan oleh Allah di bawah 20 tahun, kurang lebih 19 tahun. Apalagi Allah sudah katakan di dalam Al-Quran dengan redaksi yang pertama, semua makhluk pasti akan merasakan kematian. Allah katakan di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di muqaddimah ini, di introduction ini, yang pertama saya mengajak, selama ruh masih ada di dalam jasad, senantiasa menjadi manusia yang bersyukur. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti apa yang sudah diteladani oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena yang sudah sepantasnya lah, siapakah figur idola yang patut kita teladani? Allah langsung yang mengatakan di dalam Al-Quran, siapakah figur idola yang patut kita teladani, yang patut kita idolakan? Tentunya yang pertama dan utama adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat Al-Quran yang mana Allah menyanjung, bahkan memberikan isyarat tersirat ataupun tersurat kepada kita, kalau kita punya idola, jadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus baginda sallallahu alaihi wasallam kecuali memberikan rahmat, tidak hanya untuk manusia tapi bagi alam semesta. Di ayat lain Allah juga mention ataupun menyebutkan, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatkan para umat Islam, ingatkan para keluarga kita, ingatkan anak-anak kita, ingatkan generasi muda kita, kalau dia memiliki idola, jadikan idola yang pertama baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ada seorang penulis buku yang bernama Michael Hart? Dia seorang orientalis, tidak beragama Islam. Dia menulis buku dengan judul bukunya adalah 100 orang berpengaruh di dunia. Orang yang pertama dia letakkan, siapakah yang berpengaruh di dunia ini? Beliau menyebutkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia ini diilustrasikan seperti seorang petani. Karena hidup di dunia ini tidak abadi, oleh karenanya kita harus menanam kebaikan selama hidup di dunia, dan nantinya kita akan memanennya di akhirat kelak. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak susah-susah lagi untuk menjalani kehidupan. Allah begitu sayangnya kepada kita, Allah berikan utusannya untuk memberikan arahan bagaimana menjalani kehidupan ini. Tidak tanggung-tanggung Allah mengirim kurang lebih 25 nabi dan rasul. Bahkan ada riwayat yang mengatakan jumlah nabi diutus oleh Allah sebanyak 124.000 orang. Tapi yang kita imani sebanyak 25 orang. Tidak itu saja yang Allah kirimkan kepada kita. Allah juga memberikan guidance, pedoman,
berupa kitab-kitabnya. Allah menurunkan 4 kitab. Bahkan sebelum 4 kitab diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah juga menurunkan lembaran-lembarannya yang kita kenal dengan istilah suhuf. Sebelum kitab Allah diturunkan sebagai pedoman umat manusia sekaligus menjadi pegangan para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala memberi suhuf. Ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu diturunkanlah kitab Taurat, kemudian ada Zabur, ada Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quranul Karim. Ketiga kitab dan 2 suhuf yang sebelumnya sudah susah kita lacak kitab dan 2 suhuf tersebut. Kalaupun ada kitab dan 2 suhuf tersebut masih diragukan keotentikannya, maka ada 1 kitab yang masih original. Dia muncul 15 abad yang lalu sekaligus sebagai guidance ataupun pedoman umat Islam, yaitu kitab Al-Quran yang dibawakan oleh junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran sudah memberikan arahan bagaimana caranya kita menjalani kehidupan yang sangat singkat ini. Bagaimana caranya kita menjalani kehidupan di dunia ini. Maka saya akan mengutip salah satu surat yang termaktub di dalam surat Al-Kahfi, khususnya di ayat 110. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu ayat bisa kita jadikan pedoman kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Apa kata Allah di ayat tersebut? Faman kana yarju, barang siapa yang menghendaki, yang mengharapkan liqa'a rabbih, bertemu Allah. Tentunya orientasi kita yang terakhir adalah selama kita hidup di dunia adalah nanti kita akan diwafatkan dan dimusnahkan, kemudian dibangkitkan kembali. Kemudian harapan kita adalah masuk ke dalam surga, dan puncak kenikmatan terbesar adalah liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka di ayat tersebut mengatakan dan memberikan isyarat kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihah, perbanyaklah amal soleh. Amalan solehah diambil dari 2 kata, berasal dari bahasa Arab. Amal artinya adalah perbuatan-perbuatan, soleh artinya adalah yang baik. Ibnu Katsir, seorang mufassir yang sangat populer, beliau mengklasifikasikan kategori amal soleh diantaranya adalah 3. Amal soleh itu diantaranya yang pertama adalah solat, yang kedua adalah puasa, dan yang ketiga adalah sedekah. Ada ulama yang lain menambahkan amal soleh yang lainnya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka di ayat ini memberikan isyarat kepada kita, kalau kita ingin masuk surga dan ketemu dengan Allah, maka perbanyaklah amal soleh. Amal soleh yang pertama adalah solat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, solat ini sangat penting secara fikih, secara hukum Islam. Kalau kita pakai kacamata perspektif Islam secara fikih, kalau kita sudah merasakan 3 kriteria, yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga tidak gila, maka secara fikih wajib kita mendirikan sholat. Kalaulah ada di antara manusia, dia sudah dewasa, sudah balik, kemudian dia tidak gila tapi tidak sholat, mungkin barangkali dia tidak beragama Islam. Ataupun kalaulah ada orang dia beragama Islam, kemudian dia dewasa, ternyata dia tidak sholat, barangkali akalnya yang hilang. Oleh karenanya kalau ini sudah melekat dalam diri kita, beragama Islam, dewasa, mumayyiz, termasuk juga masih sehat akal kita, maka mau tidak mau, suka tidak suka, secara fikih wajib kita dirikan sholat. Begitu pentingnya sholat dalam ajaran agama Islam, jamaah yang dimuliakan Allah.
Salat itu yang pertama kali amal yang ditanya ketika di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali amal ditanya adalah salat. Begitu pentingnya salat bagi seorang muslim. Salat itu diletakkan di dalam rukun Islam setelah mengucap 2 kalimat syahadat. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat, dan yang kedua adalah salat. Begitu pentingnya salat bagi seorang muslim. Salat itu dianalogikan seperti bangunan, dan bangunan itu diilustrasikan seperti tiang. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya, as-salatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikannya, maka sama halnya dia menegakkan tiang agama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah katakan di dalam Al-Qur'an, kalaulah kita sudah mendirikan salat 5 waktu, kita dirikan salat dengan khusyuk, maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an, buah dari salat adalah terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Allah katakan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yang selanjutnya ada puasa, kemudian ada juga sedekah, termasuk juga membaca Al-Quran. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah arahan yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Allah, falyamal amalan solihah, perbanyaklah amal soleh. Adapun cara yang kedua, Allah katakan di ayat selanjutnya, kalau kita ingin masuk ke dalam surga dan kita bertemu dengan Allah, yang kedua adalah jangan pernah kita mempersekutukan Allah. Ketika kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka di dalam mindset kita, di dalam benak kita, ketika kita mengucap tiada Tuhan selain Allah, maka pemahaman kita adalah kita tiadakan semua Tuhan. Kemudian setelah itu kita putuskan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Tuhan itu banyak, ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan D, Tuhan E. Kemudian setelah itu dari 5 Tuhan ini barulah kita tentukan Tuhan Allah yang kita putuskan. Itu salah interpretasinya. Seharusnya ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita tiadakan semuanya, kemudian barulah kita tetapkan Allah adalah Tuhan kita. 2 inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Kita renungi bersama dan kita pahami bersama, dan tentunya kita harapkan adalah kita amalkanlah bersama-sama. Kalau kita menghendaki masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, perbanyak amal soleh dan jangan pernah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala larangannya. Dan kita berdoa juga semoga Allah menjadikan Al-Quran masuk ke dalam hati kita dan kita pahami, kemudian kita implementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu wal wahidul ahad, Allahu wal fardus samad, Allahu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'ana marhuma wa tafarraqna min ba'dina tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'al